Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang Mbak Anissa. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu juga? Alhamdulillah saya juga sehat ya pada hari ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan ya pada Ibu terkait dengan kegiatan atau tugas saya untuk melakukan disertasi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan sebetulnya Ibu ya. Yang pertama itu terkait pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasinya, dan yang ketiga itu terkait pasca observasi. Nah, di mana harapan kita ini sama-sama ya di siang hari ini kita bisa mendapatkan diskusi yang baik, bertukar pikiran seperti itu ya, dan juga saya berharap pelaksanaan supervisi ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga ingin mengetahui terkait kesiapan yang Ibu Rila lakukan, apa yang Ibu rencanakan, kemudian apakah ada hambatan atau tidak, dan saya juga mungkin di sini ingin mengetahui atau meningkatkan kemampuan Ibu Rila dalam segi pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk membuka percakapan kita kali ini, kalau boleh saya tahu, apa harapan Ibu dari pertemuan kita siang hari ini? Sebelumnya terima kasih untuk Bu Anissa. Saya merasa senang sekali dengan kegiatan berdiskusi ini karena memberikan banyak manfaat bagi saya terutama untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas terutama. Dan harapan saya untuk kegiatan hari ini itu bisa berdiskusi mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu Bu. Baik. Jadi tujuan kita siang hari ini yaitu berdiskusi terkait persiapan Ibu ya dalam pelaksanaan supervisi di kelas Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu nih nanti Ibu akan menyiapkan materi tentang apa ya? Dalam perencanaan saya nanti saya akan menyampaikan materi mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu nanti anak-anak dikenalkan dengan benda-benda berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, terkait tentang materi tersebut tentu Ibu mempunyai tujuan pembelajaran ya yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa tuh tujuan pembelajaran Ibu di kelas nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran nanti ketika saya mengajar ya Bu, saya ingin anak-anak itu bisa mengidentifikasi atau mengenal benda-benda berbahaya dan tidak berbahaya. Jadi mereka bisa mengenal barang-barang tersebut apakah baik atau tidak. Oh iya, baik. Jadi luar biasa sekali ya nanti tujuan pembelajaran ini. Nah, area apa saja yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran? Ya seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya itu mengidentifikasi alat benda-benda berbahaya dan tidak berbahaya. Ya. Nah di sini saya ingin meningkatkan keterampilan siswa saya. Jadi dengan literasi tentunya nanti si anak bisa diberikan sebuah bacaan, anak-anak mengidentifikasi bacaan tersebut, dan nanti juga saya rencananya akan memberikan poster, jadi berupa benda-benda apakah ini berbahaya atau tidak. Jadi siswa tersebut bisa menggunakan benda-benda tersebut. Baik. Untuk selanjutnya, apakah anak tersebut di dalam langkahnya melaksanakan diskusi atau kerja kelompok juga, Bu? Oh ya, nanti ketika di inti ya, anak-anak tersebut diberikan LKPD. Nah, LKPD-nya sama, namun anak-anak nanti bisa memilih sebuah gambar benda-benda ini apakah berbahaya atau tidak. Nanti kalau misalkan benda ini, alat ini berbahaya, nanti dikelompokkan ke kertas yang tidak berbahaya seperti itu.
Jadi di dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik ya dengan temannya seperti itu ya. Jadi area yang Ibu kembangkan yang pertama itu meningkatkan literasi siswa, untuk yang keduanya berarti terkait kolaborasi ya antara peserta didik di dalam suatu diskusi seperti itu ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan seperti ini nanti? Persiapan yang sudah saya siapkan ya Bu, pertama saya membuat modul ajar, modul pembelajaran yang menggunakan metode discovery learning. Nanti siswa itu menemukan suatu masalah. Namun discovery learning di sini saya gunakan juga diferensiasinya, yaitu berupa diferensiasi konten ketika anak itu diberikan sebuah bacaan, berupa bacaan, poster, dan video. Karena anak-anak itu kan beragam kemampuannya, jadi saya berikan beberapa media kepada siswa tersebut agar memudahkan mereka memahami materi. Nah, kemudian saya mengintegrasikan KSE di dalam model pembelajaran atau RPP yang saya gunakan seperti itu. Nah, kemudian untuk asesmennya nih, asesmen yang digunakan apa ya Bu? Kalau asesmen yang digunakan yang pertama LKPD kelompok. Nanti siswa dibagi beberapa kelompok. Di LKPD ini saya gunakan bentuk asesmennya sama ya. Jadi yang berbeda itu di konten sama prosesnya. Kemudian LKPD mandiri ya, nanti siswa diberikan sebuah asesmen per orang, itu untuk mengukur kemampuan siswa sejauh mana bisa mempelajari materi ini. Alhamdulillah ya, sangat rinci sekali. Nah, kalau boleh saya tahu, strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan di dalam RPP yang Ibu buat ya? Tadi mungkin Ibu jelaskan terkait discovery learning ya. Nah, saya ingin mengetahui langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti itu. Strateginya jadi si anak diberikan suatu masalah dulu. Kemudian si anak bisa mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh saya. Kemudian anak menemukan sendiri dengan kelompok yang lainnya untuk melakukan masalah tersebut. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda ya, kemudian dengan metode pembelajaran yang berbeda juga seperti diferensiasi konten ya Bu ya, dan diferensiasi proses seperti itu. Saya sudah tidak sabar ingin melihat dan melaksanakan supervisi di kelas Ibu ya. Nah, jadi setelah saya mendengar persiapan-persiapan ini dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, kapan nih kira-kiranya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Untuk kegiatan pembelajaran saya rencananya akan dilaksanakan besok hari Jumat yang ya. Baik. Jadi pada hari Jumat yang akan datang, saya insya Allah akan datang ke kelas Ibu, kemudian untuk melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Kemudian saya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelas Ibu. Kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu ya, pasca observasi. Kemudian saya mungkin nanti akan ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Wahid. Mohon Ibu kiranya bisa melaksanakannya dengan baik ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, untuk diskusi kali ini, percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran untuk kegiatan pembelajaran yang nanti saya lakukan, terutama dalam model pembelajaran, strategi yang akan saya gunakan, dan RPP yang akan saya buat. Saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di pasca observasi. Dan sebelumnya mungkin di kegiatan kelas, di kegiatan supervisi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
apanya? Aku kan iya. Kok puas sih yang jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rira, alhamdulillah ya kita bertemu lagi pada hari ini setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas Bu Rira ya. Kali ini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih yang berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk mengetahui tujuan dan mengevaluasi mungkin sejauh mana kegiatan pembelajaran di kelas ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi yang kita lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perasaan saya kemarin setelah observasi itu awalnya saya nervous. Nah, walaupun kegiatan pembelajaran yang kemarin itu sudah biasa dilakukan, tapi ketika diobservasi oleh rekan sejawat itu rasanya nervous. Tapi alhamdulillah sih bisa diatasi dan berjalan dengan lancar. Baik. Jadi nervous ya Bu ya? Normal mungkin ya. Untuk selanjutnya bisa Ibu ceritakan mungkin ya area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas itu kira-kira seperti apa? Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu di literasi. Si anak itu awalnya diberikan stimulus makanan berupa mengidentifikasi sebuah video. Nanti anak-anak itu mengidentifikasi sebuah video dan nanti anak-anak menganalisis benda-benda yang
pembelajaran yang ibu lakukan kemarin itu sudah berhasil? Kalau dilihat dari hasil evaluasi yang saya lihat dari peserta didik, kalau menurut saya itu sudah memenuhi target, walaupun ada satu orang atau dua orang yang mungkin masih bertahan karena mungkin mereka tidak fokus terhadap pembelajaran kelas. Sangat lazim ya terjadi memang di beberapa kelas terkait adanya anak-anak seperti itu yang memang fokus. Namun mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya mungkin untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba mengubah strategi atau menambahkan strategi mungkin dari metode pembelajarannya, contohnya dengan penambahan ice breaking yang sering seperti itu. Kalau misalkan kita lihat anak-anak itu sudah mulai bosan, mungkin saya akan memberikan ice breaking mereka supaya fokus mereka itu benar. Bagus sekali ya. Berarti ada penambahan SPT seperti itu. Baik, untuk mungkin dari pribadi ibu sendiri, apakah ada yang ingin ditindaklanjuti atau ditingkatkan misalnya dari metodenya atau dari hal lainnya? Ya untuk metode awalnya saya menggunakan metode diskusi learning, tapi yang lebih diferensiasi saya gunakan di diferensiasinya itu di konten dan proses. Nah, saya berikan beberapa media pembelajaran agar mereka bisa menangkap pembelajaran yang mereka minati dengan sesuai dengan karakternya. Jadi itu yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya agar anak lebih tertarik lagi mungkin seperti itu, lebih fokus lagi ya. Nah, kira-kira ibu akan memulainya kapan untuk melakukan perubahan tersebut? Insya Allah untuk perbaikan pembelajaran saya akan melakukan secepatnya mungkin minggu depan. Baik, semoga perubahan atau perbaikan yang ibu rancang nanti akan membuahkan hasil ibu ya, dan segera ibu laksanakan. Saya menunggu kabar baik dari ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.